Banyak loh orang udah sampai S3, bahkan profesor aja nggak bikin konten kayak begitu. Sorry ya, lu lebih hebat daripada otak lu. Wow. Paham lu. Jarine S1 tapi pemikirannya kok cah cilik. Kalau nggak suka itu jangan terlalu ditampakkan. Tahuan sulit. Wow. Papua Nugini aja kaper. Capek-capek S1 tapi pola pikirnya kayak esteller. Rugi dong. Tinggi sekolah ilmu kita. Kalau hanya untuk mengarang, merekayasa, menjelekkan seseorang, untuk apa? Capek-capek S1 ngobrolnya Prabowo. Rugi dong. Yang bener aja. Rugi dong. Yang bener aja. Capek-capek S1 nyoblosnya Prabowo. Rugi dong. Yang bener aja. S1 tapi pola pikirnya esteller. Rugi dong. Yang bener aja dong. Aduh, Mbak ini dikasih S1 aja sombongnya sampai selangit ya, apalagi kalau dikasih S2, S3 nih ya. Banyak kok mereka-mereka di luar sana yang S2, S3 sampai SS yang lainnya itu, mereka itu punya attitude dan pola pikir yang bagus loh ya. Mbak ini capek-capek loh ya sekolah di perguruan tinggi sampai ke S1 tapi punya pola pikirnya yang sempit sekali gitu. Jadi pernyataannya ini kayak seolah ngapain sih orang-orang yang punya gelar S1 gitu nyoblosnya Pak Prabowo. Jadi maksudnya Pak Prabowo itu harus dicoblos sama orang-orang kalangan rendah gitu ya, kalangan biasa saja gitu ya. Coblos itu hak rakyat Indonesia, semua kalangan punya hak untuk nyoblos paslon manapun itu. Sama seperti mbaknya, mbak juga punya hak nyoblos paslon manapun, nyoblos Pak Anies, nyoblos Pak Ganjar. Tapi tolong, pernyataannya itu loh kayak seolah menyepelekan sekali gitu ya. Jadi ya rugi dong buat mereka-mereka yang tidak nyoblos Bapak Prabowo. Karena kenyataannya pemilu ini akan dimenangkan oleh Bapak Prabowo. Meskipun pernyataan saya ini terlalu cepat ya, mendahului keputusan KPU. Tapi melihat dari fakta-faktanya, perkembangan prosesnya memang sangat besar sekali ya untuk kemenangan Bapak Prabowo gitu kan. Karena paslon-paslon lainnya tertinggal 24 lo bayangkan ya, untuk mengejar Bapak Prabowo itu sangatlah sulit ya. Nah akhirnya PT dari si Mbak si paling S1 ini mendapatkan tanggapan-tanggapan yang beragam dari warganet. Berikut videonya. Ya Allah mbak ini gue mau stitch tapi dimatiin sama dia stitchnya. Kenapa sih harus merendahkan background pendidikan gitu, seakan-akan kamu itu lebih tinggi gara-gara kamu tidak memilih Prabowo. Kamu tau nggak backgroundnya Prabowo itu lebih tinggi daripada kamu loh kalau mau ngomongin soal pendidikan. Kamu tahu bapaknya Prabowo itu siapa? Nih ya, saya ini alumni UI. Bapaknya itu profesor ekonom. By the way, di era mama papa kamu, kayaknya mereka masih kenal tuh. Beliau adalah Menteri Keuangan. Sampai namanya aja tuh dijadiin perpus di FEB UI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ada juga tuh di Salemba, di UI yang cabang Salemba juga dijadiin gedung Sumitro. Jadi nggak usah lah framing seakan-akan yang milih Prabowo itu tidak sebanding kualitasnya dengan yang dipilih. Yang nggak sebanding sih, lebih malah mbak. Dan kamu tuh baru S1 loh mbak. Banyak loh orang udah sampai S3, bahkan profesor aja nggak bikin konten kayak begitu. Sorry ya, ghostik. Mbak, gue mau nanya, hubungannya apa kalau lulusan sarjana S1 gak boleh memilih Prabowo? Lo anggap bodoh dan rugi. Korelasinya di mana? Banyak ya orang-orang di seluruh Indonesia ini yang lulusan sarjana S1, S2, S3, insinyur, profesor, doktor, dan lain sebagainya. Banyak yang milih Prabowo. Terus korelasinya di mana? Sarjana S1 dibilang bodoh dan rugi karena milih Prabowo. Gue juga sarjana dan gue tetap memilih Prabowo. Anak-anak gue, keluarga gue, semuanya sarjana.
S1, S2, bahkan S3. Ada yang dokter dan profesor. Semuanya milih Prabowo. Terus kenapa? Kami nggak rugi dan kami tidak goblok. Justru karena kami pintar kami milih Prabowo. Lu pernah sekolah nggak? Kalau lu sekolah, ya, lu pernah kuliah, harusnya lu dididik agar intelektual lu lebih hebat dari orang biasa. Dari orang yang tidak pernah kuliah, harusnya. Tapi sayang ya, cara berpikir lu terlalu dangkal, terlalu sempit. Sampai lu bisanya hanya menghujat. Nih, mulut lu lebih cepat daripada otak lu. Wow, pedas Ya, banget. bacot lu lebih hebat daripada otak lu. Wow. Paham lu. Kita semua tetap pilih Prabowo. Capek-capek S1 tapi membenci Prabowo, tidak memilih Prabowo, tapi Prabowo menang. Dan yang menghina masih ada di Indonesia di bawah naungan Presiden Prabowo. Malu dong. Rugi dong. Malu dong. Satmi ngapunten saderenge kula izin stage videone jenengan nggih. Terlepas dari kata politik, saya nggak bermain politik, saya bukan buzzer, saya nggak memihak manapun, saya netral. Mbak cantik. Capek-capek kuliah S1 tapi ilmune muspro. Gara-gara apa? Lah yo saiki ngene iki lho. Apa iya S1 iki jaminan kerjane kepenak? Saiki tak takon, kuliah S1, kuliah jenengan kuwi telas pinten, Mbak? Kuliah nek gek dibiayai wong tua iki mbok rasa kakean ngomong. Ya saya nggak tahu, saya bukan bermaksud apa-apa, bukan bermaksud untuk menghina yang kuliah itu enggak. Mungkin Mbak usaha sendiri, dari biaya sendiri, atau mungkin dibiayai orang tua kita. Saya juga nggak tahu loh ya. Meng, apa iya? Wis rumangsa S1 iki yo wis paling pinter dhewe Mbak. Iso kok ngono kuwi. Mbak, tandiani Mbak. S1, D3, S2, S3. Kuwi sejatine iki secarik kertas. Titel, hubungannya karo titel. Iki diolehke nggo perjuangan tenan, jerih payah, keringet wangel tenan le ngolehke titel. Angel tenan le kuliah. Ming nek akhirane grenggo kaya ngono, akhirane apa? Ya muspro. Jarine S1 tapi pemikirane kok cah cilik. Ora mecah babar blas, polone ra tinggu. Ngono S1. Aduh, ndak masuk. Ngono S1. Aduh, S1 kelakuane ra beda ado kaya cah TK. Aduh, Mbak balik TK wae kana, Mbak. Kuliah gitu diragati wong tua apa mungkin nggak tahu ya. Mungkin kuliah dengan hasil jerih payah sendiri saya nggak tahu. Ming kuliah ger kok ngono kok lewis kemaki ndas-ndasane. Lagian yo le golek kerja. S1 pun yo ge angel kok le kakean ngomong. Kendiat malah. Kecup mah. Purun tak kecup, ini tak kecup mapan. Kecup sisen malah. Cie yang paling S1. Pede banget. Kitinya viral loh. Gak bahaya tah? Coba ditanya Pak Prabowo-nya. Mau gak dicoblos sama si mbak yang paling S1? Salam waras ya. Membuat konten. Gak gitu juga kali. Kalau gak suka itu jangan terlalu ditampakkan. Kesannya gimana gitu. Mau viral, tapi dengan cara seperti ini. Gak bahaya tah? Senggol dong. Hai, gimana keadaannya, kabarnya? Setelah 14 Februari, masih aman kah? Mental masih aman? Masih ngoceh-ngoceh, percuma, rugi dong gitu.
gue juga rugi dong. Capek-capek gue berjuang dari 2014, 2019. Masa gue 2024 pindah haluan? Rugi dong. Yang bener aja. Setia lah. Setia itu mahal. Gak ada. Orang murahan gak bisa. Jadi gue tetap Prabowo dan menang. Hayo. Mau S1, S2, S3, S cendol sekalipun, hak pilih kita itu sama, cuma satu suara. Yang lebih rugi lagi, gelar elit, pengetahuan sulit. Papua Nugini aja kagak tahu, slepet. Capek-capek S1 tapi pola pikirnya kayak esteler. Rugi dong. Rugi dong. Indung bapak nanya kolakeun. Mau S1, S2, S3, S doger sekalipun, demokrasi bebas memilih siapa pilihan kita. Daripada kita golput tidak sama sekali, pergunakan hak suara kita, walaupun hanya cuma satu suara. Jangan sampai kita golput. Pinter pun tinggi sekolah ilmu kita, kalau hanya untuk mengarang, merekayasa, menjelekkan seseorang, untuk apa? Assalamualaikum. Nah, seperti itu ya. Jadinya mbaknya ini mempermalukan diri sendiri tuh kan, jadinya ditanggapi sama netizennya ya seperti itu ya jadinya. Jadi gelar S1 itu hebat loh. Udah bisa dibilang pinter loh. Tapi dilihat dari videonya itu pola pikirnya sempit gitu ya, sangat disayangkan sekali. Nah dari situ kita bisa lihat kualitasnya gitu ya. Jadi S1 itu cuma gelar. Banyak kok yang S1 nggak jadi apa-apa. Banyak kok yang S1 tapi kerjanya nol. Ya seperti itu. Jadi bijaklah dalam berbuat konten gitu kan. Jangan menampakkan diri lah. Jangan menampakkan tidak suka gitu ya. Kalau tidak suka sama paslon 02 atau Pak Prabowo, jangan menampakkan, apalagi membuat konten-konten yang menggiring ya. Karena di sini terkesannya video mbaknya itu menyepelekan gitu ya, menyepelekan Bapak Prabowo gitu ya. Jadi yang S1 yang punya gelar-gelar hebat itu kayak ngapain sih pilihnya Bapak Prabowo gitu kan. Tapi kenyataannya sekarang Bapak Prabowo lah yang akan jadi menang ya di pemilu 2024. Rugi dong. Nah pemirsa mungkin sekian. Terima kasih buat kalian sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di next video.